Hai, Assalamualaikum. Balik lagi di segmen Macapat, Maca Berita Cepat bareng aku Ica, anak Jaksel lagi magang di Jawa Tengah. Udah masuk bulan September aja nih teman-teman. Ada gebrakan apa aja ya dari DPP PKS? Langsung aja kita ke list beritanya. Let's go! Go PKS, go! Berita pertama, Ketua DPP PKS Jawa Tengah Pak Hadi Santoso punya cara unik untuk menghadiri musyawarah daerah yang diselenggarakan pada tanggal 7 September 2025 kemarin. Bayangin, Pak Hadi berangkat dari rumah menuju kantor DPP PKS Jawa Tengah sambil lari yang kira-kira jaraknya 12 km. Wow, beliau menghadiri musyawarah Dapil 1 Jawa Tengah yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga. Gak cuma itu, Pak Hadi juga keliling menghadiri musyawarah di dapil-dapil lain. Ya, tapi nggak sambil lari juga sih. Semangatnya ini dianggap sebagai simbol konsistensi untuk menjalankan hidup sehat dan seimbang, yakni dengan berolahraga lari. Keren banget ya Pak Hadi, anak muda wajib contoh nih. Berita kedua, karena sudah memasuki bulan September S-nya apa? Ya, siap siaga. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Pak Setiauri Nugroho ngingetin pentingnya siap siaga menghadapi bencana jelang musim hujan. Beliau ngasih apresiasi buat BPBD Banyumas yang sudah sigap nyiapin personil, logistik, sampai peta wilayah rawan bencana. Pak Ari bilang kesiapsiagaan itu harus lengkap dari peralatan, komunikasi, sampai koordinasi dengan TNI, Polri, SAR, PMI, dan juga relawan. Gak kalah penting, masyarakat juga perlu diedukasi soal jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. DPRD Jawa Tengah sendiri akan terus dukung langkah mitigasi bencana lewat kebijakan maupun anggaran. Semua demi keselamatan warga Jawa Tengah. Berita ketiga, anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Pak Karsono, menghimbau pentingnya pengelolaan sumber daya air yang adil, berkelanjutan, dan partisipatif. Soalnya, kebutuhan air yang makin tinggi seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Sementara, stok air makin terbatas. Menurut Pak Karsono, pengelolaan yang adil bisa jaga pasokan air untuk semua kalangan, baik dari petani sampai industri. Kalau berkelanjutan, air akan tetap tersedia untuk masa depan. Dampaknya besar banget. Ketahanan pangan bisa lebih kuat karena air untuk komoditas kaya padi, jagung lebih terjamin. Pak Karsono juga dorong pembangunan infrastruktur air dan sinkronasi dengan Pemda. Bahkan, Komisi D sedang nyiapin raperda khusus soal pengelolaan SDA ini, supaya ketersediaan air di Jawa Tengah lebih terarah dan bisa dukung ekonomi ke depan. Berita selanjutnya, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Pak Surul Fuad, kasih warning soal hasil kajian MUI Jawa Tengah yang nunjukin perilaku LGBT udah masuk ke ranah kampus. Menurutnya, ini jadi tantangan serius buat moral dan masa depan generasi muda zaman sekarang. Pak Fuad minta Pemprov Jawa Tengah nggak tinggal diam, tapi segera turun tangan lewat edukasi, konseling, sampai penguatan nilai agama dan budaya. Beliau juga dorong sinergi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, kampus, sekolah, dan masyarakat. Menurutnya, pencegahan ini tanggung jawab bareng-bareng, bukan hanya pemerintah. Peran orang tua, tokoh agama, sampai organisasi masyarakat penting banget buat jaga karakter anak muda zaman sekarang. Nah, itu dia teman-teman berita dari PKS Jawa Tengah di bulan ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share supaya tahu berita apa aja dari PKS Jawa Tengah di bulan ini. Sampai ketemu di Macapat selanjutnya. Dadah! Yeay, sudah!